Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor yang saya yakin dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa saudara-saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru ini,
sebelum kami melakukan aktivitas kami perlu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami. Bahkan firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus berkarya, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami semua yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul bertumbuh dalam kedewasaan berpikir. Ada banyak pertumbuhan kedewasaan yang Tuhan inginkan. Dalam hal iman, kasih, kebiasaan baik, karakter, bahkan cara berpikir, masih banyak hal lain. Tapi saya fokus pada pagi hari ini kedewasaan dalam cara berpikir. Karena berpikir itu sebagai fondasi kita juga saudara-saudara untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan dan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau kita mau punya pola pikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat pokok kita pada pagi hari ini kita akan baca di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan inginkan kita bertumbuh dalam segala hal, saudara-saudara. Semakin seperti Yesus, dikatakan ke arah Dia. Setiap hari berubah, diperbaharui ke arah Yesus. Menyerupai Yesus. Tidak mudah, tapi Tuhan akan mampukan kita, saudara-saudara. Ada ayat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sebagai orang yang dewasa dalam berpikir, mempunyai pola pikir seperti ini saudara-saudara, menganggap, menilai bahwa setiap ujian, cobaan yang kita hadapi menjadi suatu kebahagiaan. Sebab apa saudara-saudara? Itu akan menghasilkan ketekunan kita dalam iman kita kepada Tuhan. Bahkan kita akan menjadi utuh, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun saudara-saudara. Ketika kita mau berserah dipimpin oleh firman dan Roh Kudus, kita akan melihat saudara-saudara setiap ujian, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sedang ingin memperbaharui saya. Engkau ingin membuat saya semakin dewasa Tuhan. Ada hal-hal yang harus diperbaiki yang saya sendiri tidak tahu. Tapi melalui ujian itu terungkap. Dalam Amsal juga katakan seperti firman Tuhan Jumat lalu. Bahwa saya ingat waktu itu tentang susu ditekan menjadi mentega. Dan kemarahan ditekan bisa menimbulkan pertengkaran. Apa yang ada dalam hati kita terungkap ketika ujian itu datang, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, berarti saya ini masih jauh. Kadang-kadang saya berpikir, saudara-saudara. Oh Tuhan, saya ini belum ada apa-apanya. Ketika ujian datang, kok saya malah mengeluh. Kok saya kecewa. Berarti dalam hati kita seperti itu, saudara. Seperti susu yang ditekan jadi mentega. Kalau ada susu, mentega keluar. Kalau ada kebencian, ada amarah, itu yang keluar juga amarah, saudara-saudara. Kita bersyukur buat ujian yang kita hadapi. Tuhan, aku mau lebih dewasa lagi Tuhan. Tuhan, aku mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kita pikul salib setiap hari, saudara-saudara. Kita menyangkal diri. Ketika kita menyangkal diri, kedagingan kita semakin hari semakin menyusut. Bukan daging kita yang semakin gemuk, maksudnya membuat daging kita subur. Tapi ketika ada penderitaan, itu membuat kita belajar. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 71, saudara-saudara.
Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Kita belajar dari tertindas itu, dari penderitaan itu. Kesenangan tidak membuat kita menjadi dewasa, saudara-saudara. Kesenangan itu sebuah hadiah memang. Kalau kita melakukan sesuatu, Tuhan kasih sesuatu, itu membuat kita jadi semangat. Tetapi kesenangan tidak akan membuat daging kita menyusut. Justru membuat daging kita semakin subur, saudara-saudara. Kesenangan seringkali membuat kita lupa kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sedang dididik Tuhan. Di dalam Ibrani 12, kalau saudara-saudara baca di rumah ayat 5-7, seperti Bapa kepada anak-anaknya, Tuhan mendidik kita. Di situ dikatakan, jangan menyerah ketika Tuhan mendidik kita, saudara-saudara. Mungkin dia menghajar, mungkin Tuhan menyesah kita, tapi itu untuk kebaikan kita, saudara, supaya kita belajar. Tidak mengulangi kesalahan kita. Bahkan mungkin kalau orang lain salah sama kita, kita tidak menyalahkan orang itu. Tapi kita belajar respon yang baik. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun kita tidak salah, tapi kita belajar respon yang baik, saudara. Tuhan bukan lihat respon kita loh, saudara. Tuhan bukan lihat masalah itu, tapi Tuhan melihat apakah yang kita munculkan dari setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan lihat respon kita benar atau enggak, saudara-saudara. Tidak peduli orang itu menyakiti kita, tapi yang penting respon kita benar di hadapan Tuhan. Kita tidak jadi salah karena kita punya pola pikir yang benar. Tuhan inginkan itu dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Di situ mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari relakan diri kita untuk diperbaharui. Akal budi kita diperbaharui. Pola pikir kita diperbaharui. Tidak punya pikiran negatif kepada Tuhan, kepada sesama. Apapun itu. Tuhan mau kita dewasa lagi. Kalau kita punya pikiran yang baik, saudara-saudara, hidup kita akan semakin baik. Penuh dengan damai, sukacita, omongan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita menjadi hal-hal yang baik, yang positif. Kalau kita mau punya pola pikir yang benar. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, buat firman Tuhan yang kami dengar. Biar kami boleh memberi diri kami dipimpin oleh firman dan roh-Mu, sehingga kami semakin dewasa dalam kami berpikir, kami memiliki pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dewasa dalam Engkau, kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami belajar menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, biar kami menjadi pemenang-pemenang sepanjang hari ini, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah